akan menginstal komputer server. Di sini saya memberi nama server 2008 dengan besar memori yaitu 1 GB supaya tidak terlalu berat nanti di komputer. Jika sudah, lalu kita pilih pengaturan. Pada penyimpanan kita pilih kosong dan masukkan file ISO yang sudah kita sediakan sebelumnya. Nah, setelah selesai, jangan lupa untuk mengatur jaringannya, di mana adapter 1 menjadi jaringan internal. Lalu kita klik mulai. Maka, proses instalasi Windows Server 2008 pun akan mulai. Nah, di sini kita pilih operating sistemnya yaitu Windows Server 2008 Enterprise. Lalu klik I accept the license items. Nah, di sini kita pilih custom. Nah, untuk penyimpanannya kita pilih untuk membuat penyimpanan baru dengan memilih draft option, kemudian new, lalu klik apply, kemudian pilih next. Nah, proses instalasi akan berjalan kembali. Di sini akan memakan waktu cukup lama ya teman-teman. Nah, di sini dapat kita lihat ya teman-teman, proses instalasi masih berjalan. Jadi kita tunggu dulu sampai proses instalasi selesai.
Nah, di sini proses instalasi sudah selesai dan kita diminta untuk mengubah password untuk login selanjutnya. Nah, teman-teman harap ya untuk diingat passwordnya, jangan sampai lupa, karena jika kita ingin masuk lagi ke Windows Server ini, kita akan diminta password kembali. Jadi jangan sampai lupa dengan passwordnya. Jika sudah, kita pilih next. Maka konfirmasi password kita terganti akan muncul. Nah, di sini proses instalasi sudah selesai sepenuhnya. Kita akan lanjut untuk tahap selanjutnya. Oke, kita lanjut untuk tahap selanjutnya, yaitu mengatur IP pada komputer server 2008. Caranya dengan membuka Network and Sharing Center, kemudian pilih Manage Network Connection, kemudian klik kanan, pilih Properties. Nah, di sini kita pilih version 4, kita klik, lalu pilih use the following IP address. Masukkan IP yang akan kita gunakan. Di sini pada komputer server saya menggunakan IP 192.168.10.1. Nah, di sini untuk DNS-nya itu sama, kita isi dengan IP address-nya. Ini 192.168.10.1. Jika sudah, kita klik OK, maka IP kita sudah selesai diatur. Kita lanjut untuk tahap selanjutnya. Nah, kita lanjut tahap selanjutnya, yaitu mengganti nama komputer. Caranya dengan mengklik Start, kemudian pada komputer, kita klik kanan, kemudian pilih Properties. Kemudian change settings. Lalu klik change dan masukkan nama komputer yang ingin kita buat. Di sini saya menggunakan nama server _2008. Jika sudah, kita klik OK. Di sini kita pilih yes. Dan kita akan diminta untuk melakukan restart pada komputer.
Nah, jika sudah, maka kita akan diminta kembali memasukkan password administrator. Yang pertama kali kita masukkan atau kita buat pada saat menginstal Computer Server 2008 untuk masuk kembali ke Windows Server kita. Nah, jika sudah, berarti proses penggantian nama komputer kita sudah selesai. Kita lanjut tahap selanjutnya, yaitu mengaktifkan Active Directory Domain. Caranya dengan mengklik Start, kemudian Administrative Tools, kemudian pilih Server Manager, lalu pilih Roles, kemudian Add Roles, kemudian checklist pada Skip this page by default, kemudian pilih Next, lalu checklist pada Active Directory Domain, kita pilih Next kembali, kemudian Next, lalu Install. Di sini proses instalasi sedang berjalan, kita tunggu sampai selesai ya teman-teman. Jika sudah selesai, kita close. Maka proses mengaktifkan Active Directory Domain kita telah selesai dan proses penggantian nama komputer juga telah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan install komputer lain, ini server 2007. Di sini saya membuat namanya menjadi 2007 dengan memori 1 GB. Sebelumnya saya sudah menyiapkan file ISO untuk instalasi klien 2007. Pada penyimpanan kita pilih port yang kosong, lalu kita pilih ISO yang sudah kita siapkan terlebih dahulu. Kemudian klik OK. Jangan lupa untuk mengatur jaringannya menjadi jaringan internal.
Jika sudah, maka kita bisa mengklik mulai. Di sini kita memilih mulai. Pilih next, kemudian install now. Jangan lupa untuk mengklik I accept. Terus ini kita pilih custom, dan untuk penyimpanan kita pilih drive option, kemudian new, lalu apply. Kita pilih OK, kemudian pilih next. Maka proses instalasi pun akan dimulai. Di sini sambil kita menunggu proses instalasi 2007 selesai, kita akan kembali ke komputer server 2008, di mana kita akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu langkah kelima, yaitu membuat domain. Langkahnya yang pertama kita pilih menu start, kemudian klik run, lalu ketikkan DC promo, lalu kita klik OK. Lalu pilih continue, kemudian klik next, lalu pilih create a new domain in new format, lalu klik next. Lalu ketikkan nama domain yang ingin kita masukkan, kita buat. Di sini saya menggunakan domain dengan menggunakan nama saya, yaitu detrina.darat.com. Jika sudah, pilih next. Di sini kita pilih Forest, yaitu Windows Server 2008. Pilih next. Lalu pilih yes. Maka akan muncul tampilan ini, kita klik next kembali dan masukkan password untuk domain kita. Di sini perlu untuk kita ingat ataupun untuk dicatat.
Untuk pembuatan password disarankan untuk menggunakan kombinasi antara huruf besar dan huruf kecil serta penggunaan angka untuk menjaga password itu lebih aman dan susah untuk dikenali. Kemudian kita pilih next. Maka proses instalasi akan dimulai. Di sini dapat kita lihat nama domain telah berganti dengan nama yang kita daftarkan sebelumnya, yakni detrina.dara.com. Kita ke langkah selanjutnya, yakni langkah yang keenam, yaitu membuat user. Tapi sebelumnya ini proses instalasi 2007 kita masih berjalan. Kita kembali lagi ke server 2008 untuk membuat user. Pada menu start, pilih Administrative Tools, kemudian pilih Active Directory User and Computer. Kemudian pada domain kita double klik, lalu pilih Users. Kemudian klik kanan, lalu pilih New, lalu New User. Di sini bisa kita masukkan nama sesuai nama kita sendiri. Jika sudah, kita pilih next. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan password user. Nah, perlu saya ingatkan lagi untuk teman-teman agar mengingatnya. Ini password untuk user. Lalu kita pilih password never expire. Kemudian klik next, lalu finish. Nah, di sini diminta untuk mengulang kembali passwordnya karena kurang untuk keamanannya, dan diusahakan kembali untuk menggunakan kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, dan penggunaan angka dalam pembuatan password sehingga tingkat keamanannya lebih tinggi. Jika password sudah selesai, kita kembali dengan mengklik double klik pada user, maka akan muncul form untuk mengisi general. Form dapat kita isi sesuai dengan data kita sendiri. Selanjutnya address dapat kita isi sesuai dengan alamat kita.
Selanjutnya yaitu organization. Di sini saya membuat job title saya sebagai administrator ataupun admin. Lalu find now. Kemudian kita daftarkan nama user tadi sebagai administrator. Lalu klik apply. Kemudian selanjutnya yaitu member of. Selanjutnya pilih add, lalu advance, kemudian find now. Di sini kita pilih administrator. Klik OK. Apply. Jika sudah, maka proses pembuatan user telah selesai. Nah, di sini proses instalasi Windows 7 kita sudah selesai. Di sini saya membuat namanya menjadi komputer klien. Kemudian pilih next. Untuk password pada komputer klien ini tidak perlu, maka kita langsung pilih next. Ini kita pilih use recommended setting. Kemudian zona waktu, tanggal kita atur. Dengan zona waktu yaitu Hanoi, Bangkok, Jakarta. Lalu pilih next. Nah, di sini yang kita pilih adalah public network ya teman-teman. Di sini ada terjadi kesalahan. Seharusnya itu public network, bukan home network. Kita tunggu. Di sini proses instalasi masih berjalan. Dan proses instalasi untuk klien pun selesai. Selanjutnya kita akan mengatur IP pada komputer klien. Buka Network Engine Center, kemudian change adapter, klik kanan pada Local Area Connection, lalu pilih pada Internet TCP/4. Kemudian klik Use the following IP address. Kemudian masukkan IP. Di
sini saya menggunakan nomor 192.168.10.2 karena tadi pada komputer servernya kita menggunakan IP 192.168.10.1. Untuk gateway-nya kita masukkan IP yang ada pada komputer server. Jika sudah, kemudian klik OK. Nah, di sini muncul untuk memilih network location-nya, di mana seharusnya kita memilih public network. Namun di awal saya memilih home network, makanya itu muncul kembali itu untuk memilih public network. Jika sudah, kita mencoba untuk tes ping ke komputer server dengan menggunakan IP server. Jika berhasil, maka akan muncul replay from. Baiklah, kita akan melanjutkan langkah yang ketujuh, yaitu membuat remote assistant pada komputer server 2008. Caranya dengan mengklik Start, kemudian pilih Server Manager, lalu pilih Features, kemudian Add Features, lalu kita cari Remote Assistant. Kemudian checklist, lalu klik Next. Kemudian klik Install. Maka proses instalasi akan berjalan. Jika proses instalasi sudah selesai, kita close, kemudian kita lanjut untuk langkah yang ke-8, yaitu membuat remote access. Caranya dengan klik Start, lalu komputer. Pada komputer klik kanan, kemudian Properties, lalu pilih Allow Connection. Pada remote setting, lalu klik OK. Maka remote access pun sudah aktif. Selanjutnya, langkah yang ke-9 yaitu membuat host. Caranya dengan klik Start, kemudian Administrative Tools, lalu DNS, kemudian double klik pada server 2008, lalu pilih Forward Lookup Zone. Maka di situ akan muncul nama domain yang sudah kita daftarkan. Double klik, klik kanan, lalu pilih New Host. Ketikkan www dan ketikkan IP address pada kolom IP address, lalu kemudian klik Add Host. Jika sudah selesai, kita lanjut untuk langkah yang ke-10, yaitu membuat zone. Pada reverse lookup zone, klik kanan, kemudian new zone, pilih next. Di sini kita klik next,
lagi dan masukkan network ID kita, di mana itu kita memasukkan 192.168.10. Lalu next dan finish. Di sini saya mencoba mengeping kembali dari komputer klien ke server dan balasan itu reply from. Begitupun sebaliknya dari komputer server ke komputer klien dengan menggunakan IP, dan balasannya itu reply from juga, berarti sudah terhubung antara komputer server dan klien. Nah, untuk memperkenalkan klien ke server, kita kembali ke komputer 2007, klik kanan program komputer, kemudian properties, kita pilih change settings, lalu change, lalu ketikkan nama domain yang sudah kita daftarkan pada komputer server tadi. Ini saya sebelumnya menggunakan detrina.dara.com, kemudian klik OK dan masukkan password administrator pada saat kita login. Jika berhasil, maka komputer akan melakukan restart. Jika sudah selesai restart, sekarang kita mencoba mengeping dengan menggunakan nama domain. Ini www.detrina.dara.com. Oke, lalu kita lihat. Nah, di sini hasilnya itu reply from. Berarti itu sudah berhasil. Sekarang kita coba dari komputer klien. Sama caranya dengan mengeping dengan menggunakan domain. Nah, di sini balasannya itu sama, reply from, berarti antara komputer, server, dan klien itu sudah terhubung. Nah, apabila ada kesalahan ataupun tidak balasannya itu tidak reply from, teman-teman bisa mengecek firewall dari komputer server dan komputer klien. Jika firewallnya hidup, teman-teman bisa untuk mematikannya. Mematikan ataupun menonaktifkan firewallnya. Oke teman-teman, baiklah sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.